Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai siswa-siswi SDN 46 Singkawang, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberi kesehatan di tengah kondisi pandemi yang melanda kita saat ini. Semoga pandemi segera berakhir dan kita dapat beraktivitas seperti semula ya. Baik, tak terasa libur semester telah berakhir ya. Kita memasuki babak baru, seolah-olah buku kita masuk lembaran baru ya. Lembaran baru di semester baru, semester 1 tahun ajaran 2021-2022 ya. Dia di sini dengan Pak Amir ya, dengan Pak Amir di sini Bapak di kesempatan video kali ini Bapak akan menjelaskan kontrak belajar, di mana kontrak belajar ini adalah bentuk isi atau apa saja yang harus kalian laksanakan, kalian lakukan dan patuhi selama belajar, khususnya wali kelasnya Pak Amir ya. Nah, untuk lebih rincinya akan ada rinciannya di video ini, ditonton sampai habis, jangan di skip seperti itu ya. Baik, kita mulai. Baik, kita mulai yang pertama. Sebelum kita membahas kontrak belajar kita introduction atau bahasa Indonesianya perkenalan dulu. Mungkin di sini kalian sudah tidak asing dengan Bapak. Bapak sudah setahun menjadi keluarga besar SDN 46. Nah, akankah lebih baiknya kalau Bapak mengenalkan lagi Bapak siapa ya? Nama Bapak Pak Amirul. Bapak lahir di Simpang 4 6 Januari 1994. Agama Bapak Islam, umur Bapak 27 tahun. Alamat Bapak sekarang tinggal atau alamat domisili Bapak di Jalan Pembangunan, Gang Aji Ahmal nomor 73 Kampung Tengah, Singkawang. Nah, untuk semester ini Bapak diberi tanggung jawab atau ditunjuk untuk menjadi wali kelas 6B ya. Kelas 6B. Nah, di sekolah SDN 46 Singkawang. Ini nomor HP Bapak ya, bisa dilihat sendiri, ini WA. Ya, ini yang nomor WA yang akan Bapak gunakan untuk berinteraksi dengan siswa-siswi, terutama kelas 6B. Email yang ingin menghubungi Bapak via email juga bisa di bangamirul@gmail.com. Seperti itu. Itu adalah pengenalan diri secara singkat Bapak. Dan sini juga ada foto Bapak biar kalian lebih mengenal Bapak seperti apa ya. Nah, jadi kontrak belajar yang Bapak buat ini adalah kontrak belajar khusus untuk kelas 6B SDN 46 Singkawang. Untuk kelas lain kontrak belajar ini tidak berlaku karena masing-masing guru memiliki kontrak belajarnya masing-masing ya. Jadi khusus untuk kelas 6B yang menjadi tanggung jawab Bapak selama semester ini, kontrak belajar inilah yang akan menjadi panduan kita dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Oke, kita mulai saja. Nah, apa saja kontrak belajar kita yang ada yang akan kita bahas ya? Ada 3 poin penting yang akan Bapak bahas di sini. Ini secara garis besarnya. Nanti kalau misalnya ada perubahan, ada tambahan, Bapak sosialisasikan di video selanjutnya. Yang pertama adalah KBM. KBM ini maksudnya kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar di sini meliputi metode belajarnya, model belajarnya, dan medianya dalam KBM itu seperti apa. Yang kedua, activity atau bahasa Indonesianya aktivitas kita selama belajar bersama Bapak di semester ini, meliputi tugasnya, penilaiannya, dan absensinya. Ketiga, report atau laporan. Di sini akan Bapak bahas tentang rapor secara garis besarnya.
3 poin ini yang akan Bapak bahas ke kalian sehingga kalian punya gambaran. Oh, ternyata belajar bersama Pak Amir di semester ini seperti ini maunya, seperti ini jalannya, seperti itu. Jadi biar kalian ndak bingung, ndak bertanda tanya lagi, ya. Jadi di video ini sudah Bapak bahas tas di awal supaya kalian tahu. Jadi tidak terkejut lagi seperti itu. Kita lanjut ya. Kita bahas yang pertama. Baik, kita bahas yang pertama adalah KBM, kegiatan belajar mengajar. Dipahami dengan baik. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan nanti Bapak via WA ya. Baik, yang pertama kita bahas tentang metode pembelajaran. Metode ini sama kayak cara belajarnya seperti apa sih di semester ini. Nah, melihat kondisi kota Singkawang khususnya saat ini yang berada di bahasa kerennya itu red zone atau di zona merah ya, semoga segera berubah ke zona biru, hijau maksudnya, hijau ke zona hijau. Semoga kita kembali lagi ke zona hijau di mana tidak ada lagi virus yang ada di kota kita ini. Metode pembelajaran kita untuk saat ini yang Bapak pilih itu ada 3 ya. Yang pertama ini ada gambar laptop ya, berarti udah jelas ini belajar daring. Jadi metode pembelajaran daring. Ini daring ya. Yang kedua, nah ini pembelajaran luring atau bahasa lainnya adalah tatap muka. Yang ketiga adalah home visit atau guru berkunjung ke rumah. Ini teruntuk untuk siswa yang ada kendala. Ya, ada kendala. Jadi ketiga metode ini akan Bapak gunakan ketiga-tiganya dalam proses pembelajaran kita. Ya. Nah, kalau daring, metode pembelajaran daring jelas ya, di rumah menggunakan gadget, handphone, kalau ada laptop ya, menggunakan kota untuk akses pembelajarannya karena berkaitan dengan internet atau daring, online. Kalau tatap muka, ya, tatap muka ini kita masih menunggu instruksi selanjutnya dari wali kota. Emang rencananya semester ini kita akan melaksanakan tatap muka terbatas sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan kita. Tetapi melihat kondisi kota Singkawang yang berada di zona merah, sehingga untuk syarat pembelajaran tatap muka itu tidak boleh di zona merah, minimal dia di zona oranye. Maka pembelajaran tatap muka itu ditunda sementara sampai kondisi kota Singkawang minimal itu di zona oranye. Baru kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Ya. Lalu metode home visit. Home visit ini adalah metode di mana Pak gunakan ketika siswa tersebut tidak memiliki gadget, tidak bisa mengakses sinyal internet, terus rumahnya jauh dengan sekolah sehingga dia tidak bisa datang ke sekolah mengambil tugasnya, maka Bapak akan ke rumah siswa tersebut memantau secara langsung. Itu namanya metode home visit. Jadi ketiga metode ini akan Bapak gunakan di proses pembelajaran kita, di kegiatan belajar mengajar kita nantinya ya, seperti itu. Kita lanjut ya. Model pembelajaran ya. Model pembelajaran kita itu ya Bapak tekankan 3. Sebenarnya banyak yang Bapak terapkan, tetapi 3 ini yang Bapak tekankan. Ini berdasarkan juga berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan bahwa selama pandemi model pembelajaran ini dapat membantu siswa dalam memahami materi yang diberikan. Jadi model pembelajaran kita yang pertama adalah berbasis masalah. Nah, pembelajaran berbasis masalah berarti pembelajaran kalian itu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kalian, atau dikaitkan juga dengan pembelajaran kontekstual, berkaitan dengan kondisi sehari-hari yang kalian rasakan, yang kalian amati. Nah, jadi pembelajaran Bapak itu kalian lebih banyak melakukan pengamatan, bikin laporan sederhana. Jadi pembelajaran Bapak itu tidak kayak gini. Bapak baca halaman sekian, kerjakan soal nomor 1 sampai 10, tidak.
Tapi kalian diberikan stimulus dulu, diberikan sebuah stimulus seperti nonton video dulu. Habis itu nonton video, terus kalian ngamati di sekitar kalian. Setelah kalian amati dan kalian mendapatkan informasi, lalu kalian olah data yang kalian peroleh ke dalam bentuk laporan. Itu namanya berbasis masalah. Jadi ada masalah yang kalian pecahkan, ada masalah yang kalian amati, seperti itu. Tidak hanya tok ngerjain tugas di LKS-nya, seperti itu. Kalau berbasis proyek, berarti ada proyek yang kalian lakukan dan ada benda yang kalian hasilkan. Jadi misal kayak bikin video. Misalnya nih, kalian disuruh Bapak suruh kalian bikin video memperagakan apa misalnya. Dibikin, direkam, jadilah sebuah berbasis proyek. Atau bikin sebuah benda. Misalnya bikin jaringan lampu seri misalnya. Bisa saja seperti itu. Nah, yang jelas nanti ketika kalian bikin proyek atau membuat sebuah laporan yang berbasis masalah, pasti ada langkah-langkahnya, pasti ada cara-caranya, pasti akan dijelaskan secara rinci. Lalu pembelajaran blended learning ini gabungan pembelajaran daring dan luring, seperti itu. Daring dan luring yang tadi Bapak bahas sebelumnya, ya. Jadi pembelajaran kita itu untuk semester ini, khususnya ya kelas Bapak ya, itu lebih banyak ke keterampilan, ke praktek, ke pengamatan langsung. Jadi tidak banyak hanya tok ngerjain tugas soal tuh, tidak seperti itu. Ada tapi tidak banyak. Lebih banyaknya kalian bikin laporan, bikin menganalisis sebuah masalah, mengamati sebuah masalah lalu kalian sajikan ke dalam tabel, seperti itu lebih banyaknya, ya. Atau mewawancara orang tua kalian untuk membahas suatu masalah. Jadi lebih banyaknya seperti itu. Jadi pembelajaran kalian akan lebih bermakna, kalian akan lebih paham, lebih tahu dan lebih mengerti. Dan yang jelas yang jelas tidak hanya tok dikasih tugas, pasti ada penjelasan lebih rincinya, baik lewat video atau lewat langsung dijelaskan melalui voice note atau apapun itulah, untuk membantu kalian memahami dalam mengerjakan tugas tersebut, seperti itu. Ya, kita lanjut. Media pembelajaran atau alat yang Bapak gunakan ada 5, ya, dan kalian Bapak rasa tidak akan asing dengan kelima media ini. Pertama, Google Classroom. Google Classroom ini tidak asing bagi kalian karena sebelumnya juga udah pernah pakai. Ini adalah media utama yang Bapak gunakan di proses pembelajaran kita. Jadi semua aktivitas pembelajaran online kita berada dalam aplikasi Google Classroom, ya. Nah, sebelumnya sudah juga Bapak gunakan di kelas kalian waktu di kelas 5. Jadi kalian tidak asing dengan benda ini. Jadi baik tugas, nilai atau apapun semua termuat di sini. Jadi tugas tidak perlu lagi dikirim lewat WA, langsung ke sini. Nilainya tidak perlu lagi nanya gurunya, langsung ada di sini. Karena semua akan termuat di sini, seperti itu, ya, di Google Classroom. Jadi WA tuh fungsinya apa berarti, Pak? WA itu cuma ngabarin, misal tugas hari ini Bapak berikan, Bapak hanya ngabarin di WA, tugas hari ini sudah diposting, silakan cek Google Classroom. Jadi cek di Google Classroom. Jadi kalian ngirim tugasnya enggak di WA Bapak, enggak, tapi langsung ke sini. Nanti bagi yang lupa atau gimana, nanti ada video tutorialnya lebih lanjut, ya. Ada video tutorialnya lebih lanjut cara menggunakan Google Classroom. Lalu kedua, Bapak menggunakan namanya Zoom. Dan kalian juga tidak asing kata Zoom. Ini adalah aplikasi video call, aplikasi teleconference namanya, aplikasi belajar daring yang banyak digunakan, ya. Jadi Bapak berencana menggunakan ini juga sebagai media pembelajaran Bapak. Nah, kita nanti video call menggunakan Zoom, Bapak jelaskan melalui video call bersama kalian. Nanti ada tutorial penggunaan ini lebih rincinya seperti apa, ya. Yang ketiga maksudnya, YouTube. Nah, kenapa Bapak menggunakan YouTube? Karena video-video pembelajaran Bapak kadang upload ke YouTube buat sendiri ataupun ngambil video referensi dari user YouTube yang lain. Jadi misal seperti ini. Kadang-kadang Bapak ngasih tugas, sebelum kalian ngerjain LKS, yang ngerjain tugas yang Bapak berikan, kalian pasti disuruh nonton video dulu. Nah, video itu biasanya Bapak buat sendiri, Bapak upload ke YouTube, di channel YouTube Bapak, atau Bapak ngambil nyomot
video YouTube dari channel orang lain seperti itu ya. Jadi pembelajaran kita itu tugasnya lebih banyak, emang pasti ada video, nonton video seperti itu. Lalu LKS di sini maksudnya LKS ini yang Bapak buat sendiri, yang Bapak rancang sendiri sehingga berbasis masalah, berbasis proyek seperti itu. Jadi LKS-nya itu bukan LKS yang ngambil di buku, LKS kalian yang kayak buku sekar gitu, tidak. Emang Bapak rancang sehingga kalian di situ disuruh bikin apapun. Misalnya LKS itu disuruh bikin laporan sederhana, di situ ada formatnya, ada langkah cara ngerjainnya, seperti itu. Jadi di LKS itu akan lebih rinci. Jadi LKS ini kalian tidak akan bisa menemukan LKS buatan Bapak di LKS misalnya yang dari sekar, tidak ada. Ya. Jadi LKS yang Bapak rancang sendiri. Lalu selanjutnya itu kita menggunakan buku paket dari pemerintah. Ya, buku paket dari pemerintah yang biasa dipinjamkan dari sekolah. Nah, buku paket dari pemerintah ini nanti dipinjamkan dari sekolah, ada nanti di orang tua diundang untuk mengambil buku paket dari sekolah. Jadi buku paket ini dipinjamkan, di sini jadi sebagai sumber referensi Bapak juga. Seperti itu. Nah, untuk sedikit tambahan, di semester ini khususnya kelas 6, baik 6A atau 6B, kita tidak menggunakan buku LKS sekar atau buku yang tipis. Ya, buku LKS sekar yang dari sekolah, yang kalian ambil dari sekolah, itu kita tidak menggunakan buku LKS itu. Jadi kalau misalnya pengen punya buku LKS dari sekar itu, kalian bisa beli dari luar. Itu ada di toko-toko buku di Singkawang seperti itu, untuk referensi pembelajaran. Jadi kita menggunakan ini. Kenapa kita tidak menggunakan buku LKS sekar yang seperti kalian gunakan untuk belajar semester lalu? Karena kelas 6 kita mau membiasakan soal-soal AKM. Soal-soal AKM. Jadi kita mau merancang sendiri, karena nanti kalian ujian sekolahnya, bentuk-bentuk soalnya itu adalah bentuk-bentuk soal AKM yang berbasis masalah. Jadi kita merancang sendiri, membiasakan kalian dari awal terbiasa soal-soal AKM. Jadi pas ujian kalian tidak akan lagi aneh melihat soalnya. Oh, ini udah sering dibahas, udah sering bentuknya seperti ini, diajarkan sehari-hari. Nah, sedangkan soal-soal berbasis masalah atau soal-soal AKM itu tidak ada di buku-buku LKS sekar. Jadi kita mau merancang sendiri. Makanya LKS-nya kita rancang sendiri. Makanya khusus untuk kelas 6 baik 6A 6B kita tidak menggunakan buku LKS sekar. Tetapi kalau kalian ingin menggunakan buku tersebut sebagai referensi untuk belajar di rumah atau misalnya untuk bahan di les, kalian bisa beli buku itu di luar. Beli buku di luar, di toko buku banyak, ya. Seperti itu. Nah, kita lanjut poin kedua, activity atau aktivitas. Apa saja isinya? Kita bahas. Pertama, aktivitas kita adalah yang kalau kita laksanakan di kegiatan kita sehari-hari itu pasti tugas. Kalian akan sering dapat tugas setiap hari, karena model Bapak ngasih tugas itu sesuai jadwal. Jadi tidak pakai seminggu sekali, tidak. Jadi pakai jadwal, misalnya hari Senin jadwalnya apa, maka tugas hari itu sesuai jadwal hari Senin. Selasa beda lagi, Kamis beda lagi, Rabu beda lagi, sampai Sabtu berbeda-beda. Jadi tugasnya setiap hari ada. Jadi tidak Bapak sarankan kalau kalian model pakai nunggakkan tugas. Jadi dikasih tugas hari ini, nanti dikerjainnya hari Sabtu, numpuk tugas dari Senin ke Sabtu, numpuk jadi satu. Bayangin ngerjainnya seperti apa. Jadi jangan menumpuk tugas, Bapak kasih tahu dulu ya. Kasihan kalian juga, kasihan orang tua kalian juga yang ngebantu kalian menyelesaikan tugas. Jadi dikerjakan sehari, dari hari ini selesaikan, besok tugas baru lagi, seperti itu. Jadi ingat, walaupun belajar di rumah, tapi seolah-olah kalian belajar di sekolah. Kan di sekolah seperti itu, bahkan lebih banyak. Kasih tugasnya beberapa banyak di sekolah. Jadi anggap kalian belajar di rumah. Jadi Bapak tidak mau ngasih tugasnya pakai per minggu, tapi setiap hari ada. Seolah-olah emang kalian belajar di sekolah, walaupun keadaannya belajar di rumah. Lalu semua tugas
semua tugas diposting di aplikasi GCR. GCR itu Google Classroom singkatannya. Jadi tidak ada tuh tugasnya diposting di WA. Tidak ada diposting di WA, semua di GCR. Ya. Lalu tugas dikumpulkan sesuai tenggat pengumpulan yang ditentukan. Nah, semua tugas misalnya Bapak kasih hari Senin, pasti ada tenggatnya kapan harus ngumpulinnya. Pasti ada. Misalnya Bapak kasih hari Senin tugas ini, misalnya tugas IPA dengan EPS. Tenggatnya besok sampai jam 12 siang. Jadi jangan sampai lewat dari tenggatnya yang diberikan, ya. Kenapa? Kalau kalian lewat tenggatnya, maka kalian ada dipotong nilai sebesar 20% nih. Jadi misal tugasnya dikasih hari Senin, batas pengumpulannya sampai hari Selasa jam 12. Kalian ngumpulinnya hari Selasa jam 12.30 misalnya, baru dikumpulin, itu kan udah telat. Harusnya tugas kalian dapat 100. Karena kalian telat dipotong 20%. 20% dari 100 itu 20 poin. Maka tinggal dikurangin 100 kurang 20. Kalian hanya dapat 80. Iya kalau dapat 100 tugasnya. Kalau tugasnya hanya dapat 60, 20% dari 60 itu potongannya 12 poin. Maka 60 kurang 12 hanya dapat 48. Seperti itu. Kan rugi. Daripada kalian dipotong 20%, mending kalian tepat waktu ngerjain tugasnya. Seperti itu ya. Nah, Pak, bagaimana Pak kalau misalnya dikasih tugas hari ini, saya tidak ada kuota pas hari itu, kuotanya besok baru ada, atau pas saat itu saya keluar kota, tidak ada sinyal, ada acara keluarga dan ini itu. Dikonfirmasi ke Bapak, jangan diam. Kalau kalian diam, Bapak tidak tahu, ya tetap Bapak akan potong 20%. Dikonfirmasi ke Bapak bahwa kalian ada kendalanya ini itu. Selama alasan kalian itu masuk akal, logikanya masuk, logis maksudnya, maka tidak ada pemotongan nilai. Bapak tolerir karena emang kalian ada kendala. Seperti itu. Jadi jangan hanya diam. Misalnya kehabisan kuota, tiba-tiba kalian ngumpulinnya 3 hari kemudian, kalian tidak ada bilang sama Bapak, tetap Bapak potong 20%. Nah, jadi kalau pas ada itu kalian ada kuota, kalian baru ada kuota 3 hari kemudian, kalian mau bilang, Pak, yang hari sebelumnya saya tidak ada kuota Pak, sehingga saya baru sempat susulan sekarang. Nah, itu tidak akan Bapak potong poin skornya, ya. Nah, semua nilainya yang setelah Bapak nilai itu semua ada di GCR. Jadi kalian tidak perlu nanya Bapak secara WA, Pak, nilai saya dapat berapa tugas ini, tidak perlu. Semua ada di GCR, kalian bisa cek sendiri. GCR selama udah Bapak koreksi ya. Kalau Bapak belum Bapak koreksi ya tidak akan muncul nilainya. Seperti itu. Jadi intinya kalian jangan sungkan untuk bertanya ke Bapak. Baik ketemu langsung atau via WA ditanya. Ya, ada apapun masalahnya kalian tanyakan ke Bapak. Biar kita tidak miskomunikasi. Seperti itu ya. Itu perihal tugas secara garis besar. Kita lanjut. Penilaian. Nah, ini poin penting juga. Penilaian di sini meliputi 3, penilaian harian atau kita bahasa lainnya itu ulangan harian, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Penilaian harian biasanya Bapak lakukan untuk kelas Bapak sih ya. Itu per tema. Jadi selesai tema 6, ulangannya tema 6. Biasanya ada guru juga dia per subtema, tema 6, tema 1 subtema 1 misalnya. Kalau Bapak enggak, misalnya Bapak selesaikan dulu tema 1, udah sampai selesai baru Bapak ulangan tema 1. Seperti itu. Ya. Ada kondisi di mana kalian tidak diizinkan untuk mengikuti ulangan harian atau penilaian harian. Nah, kenapa saat ini? Kenapa seperti itu? Gini. Nah, sebelum Bapak menjelaskan itu, ingat penilaian harian tengah semester, ulangan akhir semester itu semua daring. Online ulangannya, tidak pakai kertas, melalui link atau Google Formulir. Jadi ulangan penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester semua online, melalui Google Formulir atau bahasa lainnya link. Tidak ada pakai kertas, tidak ada dikirim lewat WA, tidak, langsung di Google Classroom-nya. Ya. Jadi kalian tidak diperbolehkan mengikuti penilaian harian atau ulangan harian kalau kalian tidak menyelesaikan tugas yang diberikan. Misal Bapak besok mengadakan ulangan penilaian harian tema 1. Misalnya tugas tema 1 itu ada 20, dari tugas 1 sampai 20 itulah tugas tema 1. Misalnya ada siswa namanya si A. Dari 20 tugas dia hanya ngerjain 16, 4 tugasnya belum sama sekali.
maka dia tidak akan Bapak izinkan untuk mengikuti penilaian harian. Kenapa? Karena masih ada kewajibannya yang belum selesai, yaitu tadi tugasnya belum selesai. Jadi intinya, ketika siswa ingin mengikuti penilaian harian tengah semester atau akhir semester, dia harus menyelesaikan kewajibannya terlebih dahulu. Kalau selama dia tidak menyelesaikan kewajibannya, maka selama itu dia tidak diikutkan ulangan harian. Kan linknya bisa diakses semau kita, Pak. Linknya Bapak kunci dengan username dan password. Jadi semua orang, link tersebut tidak akan bisa dibuka sampai kalian tahu username dan passwordnya, karena hanya Bapak yang tahu. Jadi siswa yang berhak ikut itu siswa yang menyelesaikan tugas atau kewajibannya dengan sempurna, selesai semua, baru Bapak berikan pas ulangan harian, baru Bapak berikan Bapak berikan linknya, Bapak berikan username dan passwordnya untuk akses link ulangan harian tersebut. Jadi kalian jangan berharap kalau tidak selesai mau ikut ulangan harian tidak akan bisa. Selesaikan dulu kewajiban kalian, seperti itu. Kenapa Bapak seperti ini? Mengajarkan nilai disiplin dan tanggung jawab kalian, supaya kalian lebih menghargai kewajiban kalian harus dilaksanakan seperti apa. Sama juga penilaian tengah semester. Ketika kalian ingin mengikuti penilaian tengah semester, maka kalian harus menyelesaikan semua tugas dan semua penilaian harian yang diberikan. Kalau tidak kalian kerjakan, maka di daftar nilai 0 itu nanti bisa bermasalah di raportnya. Sampai KKM bermasalah, tidak naik kelas. Begitu juga penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester penilaian akhir semester itu kalian harus menyelesaikan tugas, penilaian harian dan PTS-nya. Itu selesai. Makanya Bapak bilang, kalau dapat tugas hari ini diselesaikan segera. Jangan ditumpuk-tumpuk, kasihan kalian di ujungnya nanti. Ya, kasihan kalian di ujungnya nanti sakit sendiri. Nanti pusing sendiri. Lembur menyelesaikannya. Kasihan orang tua juga, ya. Kasihan orang tua kalian, seperti itu. Jadi kalau kalian paham atau apa dengan tugasnya atau apapun, komunikasikan sama Bapak. Tanyakan sama Bapak, seperti itu. Jangan hanya diam. Ya. Jadi ingatkan. Jadi ketika kalian ingin mengikuti penilaian baik harian, tengah semester, akhir semester, kalian harus menyelesaikan dulu kewajiban kalian. Lanjut. Poin ketiga yaitu absensi. Jadi kalian di semester ini menggunakan sistem absensi untuk di raport kalian. Jadi walaupun di rumah kalian terhitung tetap belajar seperti biasa, ada absensinya. Absensinya ada alpa, izin, atau sakit, ya. Nah, absensi itu dilakukan sebelum pembelajaran. Misal pembelajarannya kita mulai jam 8, jam 7 sudah Bapak posting. Ingat, absensinya itu sesuai tenggat. Misalnya absensinya dari jam 7 sampai jam 10. Kalian jam 11 baru absensi. Itu terhitung alpa otomatis nanti di sistem. Terhitung tidak masuk walaupun kalian mengikuti pembelajaran, tetap alpa di raportnya nanti terhitung alpa. Ingat, 75% kalian tidak masuk terhitung kurang dari 75%, itu kalian bisa tidak naik kelas. Seperti itu. Jadi jangan sampai kalian tidak absen. Nah, terkecuali ada gangguan sinyal, tidak ada kuota, atau di luar kota tidak ada sinyal, itu kalian bisa konfirmasi ke Bapak nantinya pas ada sinyal, dikabari, jangan tidak dikabari. Tapi kalau alasannya ketiduran, lupa, itu menurut Bapak bukan alasan yang tepat, ya. Lupa atau apa itu bukan alasan yang tepat. Misalnya alasan itu udah klasik seperti itu, ya. Jadi lupa absen, lihat batasnya sampai jam berapa. Absennya lama kok, cuma klik link, terus kalau hadir ya tekan hadir, kalau sakit ya tekan sakit. Seperti itu, cuma nekan lalu kirim, selesai. Tidak akan ribet, sebentar, hanya 1 menit selesai. Seperti itu, ya. Jadi penting untuk absensi. Jadi kalau kalian absensinya kurang 25%, itu bisa saja tidak naik. Nah, siswa berhak menerima rapor ketika telah menyelesaikan semua kewajibannya. Jadi kalian Bapak berikan rapor ketika kewajiban kalian selesai. Tugasnya, ulangan hariannya, penilaian tengah semesternya, penilaian akhir semesternya, tugas proyeknya, dan lain-lainnya itu selesai semua. Jadi kalau kalian dianggap Bapak bilang selesai,
nanti kalian berhak menerima rapor. Nanti ada listnya, ada daftar siswa yang berhak dengan tidak. Bagaimana kalau siswa rapor di kelasnya Bapak, khusus kelas Bapak itu ada 2 kali rapor satu semester. Jadi ada rapor tengah semester sama rapor akhir semester. Rapor tengah semester itu Bapak nyebutnya rapor mini. Kapan nerimanya? Setelah kalian ulangan atau penilaian tengah semester. Bapak akan manggil orang tua datang ketemu Bapak. Bapak akan membagikan rapor tengah semester. Kalau rapor akhir semester yang kalian terima sebelum libur, yang biasa kalian terima, ya. Lalu bagi siswa yang rapornya ditahan, kenapa sampai bisa ditahan? Ya itu tadi ya Pak bilang, karena banyak tugas yang masih ketinggalan. Akan diberi surat pernyataan sebagai bukti akan menyelesaikan kewajibannya. Nah, surat pernyataan ini akan ditandatangani oleh Bapak, kepala sekolah, dan orang tuamu. Isinya adalah, kamu pas lima rapormu ditahan. Lalu kamu diberikan 2 pilihan, ingin naik atau tidak. Kalau ingin naik kelas, maka kamu menyelesaikan tugas susulannya. Kapan menyelesaikannya? Di waktu liburnya kamu. Libur semesternya kamu, bukannya libur, tapi menyelesaikan tugasmu. 2, kalau kamu tidak menyelesaikan tugas susulan tersebut, tidak kamu kerjakan misalnya, maka kamu tidak dinaikkan kelas. Jadi itu isi bunyi surat pernyataannya. Kalau kamu menyelesaikan susulan tugasnya, maka kamu dinaikkan kelas. Tapi kalau kamu tidak menyelesaikan tugas susulan yang diberikan, maka raportmu tidak diberikan dan tidak dinaikkan kelas. Seperti itu, ya. Jadi Bapak mengajarkan ini supaya kalian lebih disiplin, tanggung jawab dengan apa yang diberikan. Karena itu karakter yang diinginkan oleh pemerintah, ya. Sosialisasi Bapak tentang kontrak belajar kita setengah jam, ya. Jadi Bapak harap kalian tonton sampai habis, jangan di skip, ya. Ditonton sampai habis bersama orang tua, biar orang tua juga tahu kontrak belajar kita seperti apa, ya. Kalau punya pertanyaan seputar kontrak belajar kita, bisa menghubungi Bapak via WA. Nomornya tertera di situ, silakan dibaca sendiri. Ini adalah nomor WA yang akan kita gunakan untuk berdiskusi seputar pembelajaran kalian, ya, khusus kelas 6B. Khusus kelas 6B. Ya, kalau ada pertanyaan silakan japri WA Bapak secara japri di nomor WA ini. Baik, sekian sosialisasi kontrak belajar kita. Semoga dengan video sosialisasi ini kalian mempunyai gambaran seperti apa pembelajaran kita di semester ini, ya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Sekian dari Bapak, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.